Siapa saja orang-orang itu? Korban pelecehan seksual atau pemerkosaan, korban kekerasan keluarga, korban bullying, para penyandang disabilitas atau mental disorder. Cinta, cinta, oh cinta. Semua topik tentang cinta. Tapi sayangnya masih banyak yang missing point dalam mendefinisikannya. Di dunia ini, cinta yang paling terkenal adalah cinta pada kekasih atau pasangan kita. Basi gak sih? Padahal bentuk cinta itu banyak sekali definisinya. Cinta pada Tuhan, cinta pada orang tua, cinta pada orang lain, cinta pada tumbuhan, hewan, bahkan cinta terhadap tanah air. Coba kamu hitung saja berapa banyak jumlah lagu percintaan di negara kita. Pasti paling banyak, bahkan susah untuk dihitung. What happened with this country? Bukan negaranya yang salah. Apakah tujuan kamu itu hanya untuk menikah? Hanya permasalahan jodoh? Masalah putus cinta? Nafsu apa yang paling sulit kita hindari? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu jawabannya. Selama ini kita hanya berkutat pada percintaan. Bucin kalau kata milenial. Punya harta untuk tahta dan asmara. Hello, are you been there? Yeah, it's okay. Itu manusiawi. Saya nggak bilang kita nggak butuh pasangan. Tapi hidup nggak melulu soal asmara. Gelar pernikahan dengan susah payah di gedung mewah, undang ribuan orang, upload di sosmed mulai dari pre-wedding, dan akhirnya bercerai juga. Ya, itu memang hak kamu. Hak kamu untuk melakukan sesukamu mengenai asmaramu. Dari 270,6 juta kurang lebih penduduk Indonesia, nggak sedikit pasangan yang tidak dikaruniai anak. Nggak sedikit juga mereka yang nggak dapat jodoh karena keterbatasan fisik atau finansial. Nggak sedikit yang susah makan, boro-boro ngurusin asmara. Naik MRT aja harus kerja siang dan malam. Saya teringat dulu sewaktu saya kecil, biro jodoh dimasukkan pada halaman koran. Manusia terlihat seperti produk shampoo saat itu. 2021, perbincangan mengenai asmara mulai menurun. Acara-acara TV mengenai asmara juga mulai menurun. Gimana lagi acara take me out? Apakah itu karena pandemik dan keadaan dunia sekarang yang mulai nggak menentu? Bisa jadi, zaman udah berubah. Orang-orang pintar bertebaran di mana-mana. Hal-hal tabu sudah semakin diketahui orang banyak melalui media. Saya bahagia sekali karena zaman sudah berubah. Bukan hanya semakin jahat, tetapi makin banyak hal yang terungkap yang selama ini disalahkan orang banyak, dihujat dan tidak dianggap penting, dan sekarang mulai dipelajari. Bagi beberapa orang, asmara seakan menjadi basi, bahkan tak penting. Siapa saja orang-orang itu? Korban pelecehan seksual atau pemerkosaan, korban kekerasan keluarga, korban bullying, para penyandang disabilitas atau mental disorder, dan masih banyak lagi situasi dan kejadian yang membentuk orang-orang seperti ini. Apakah orang-orang ini gak butuh cinta? Bullshit. Semua orang butuh cinta. Hanya saja, definisi cinta buat mereka sudah berubah. Jauh berbeda konsepnya dengan kalian yang hidupnya tidak menjadi victim atau korban. Yang tidak semua sih dari mereka seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, banyak yang seperti itu. Mungkin bagi kalian lagu-lagu percintaan akan sangat menarik. Tapi bagi sebagian orang itu hanyalah pengganggu. Coba kamu hitung, apa saja yang sudah kamu lakukan dalam mendefinisikan arti cinta yang begitu luas. Bisakah kamu memaafkan musuhmu dengan ikhlas?
Bisakah kamu tidak menjelekkan orang lain tetapi membangunnya? Bisakah kamu melakukan apa saja untuk membantu orang yang kesusahan? Bisakah kamu menerima perbedaan pada diri orang lain? Tak bosan saya bilang, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda rupa, sifat, dan keadaan. Tetapi Tuhan memberikan kita satu kekuatan yang sama. Kekuatan yang selalu kita salah artikan atau kita salah gunakan. Kekuatan itu adalah cinta. Hanya saja levelnya yang berbeda-beda. Gak ada kata terlambat untuk menebarkan cinta dan kasih dalam berbagai bentuk. Mulailah dari orang-orang terdekat. Mulailah mencintai teman-teman kita yang menjadi korban kekerasan. Terus lakukan dan latihan menebarkan cinta kasih pada mereka sampai kita mengerti definisinya. Ingat, hidup ini seperti sebuah rahasia yang belum terungkap ujung. Jika tahun ini mulai membaik, apakah kita akan balik lagi ke dunia dulu? Selalu gusar mengenai asmara, bukan gusar mengenai sesama manusia. Percayalah, Tuhan selalu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Percayalah, Tuhan lebih kenal kita dari siapapun. Hanya saja Dia mau kita berusaha mengerti keinginannya. Hai, saya Hendrik Gultom dari Tuhan Kita Satu Grup. Konten-konten kita selanjutnya akan mengenai kekerasan seksual, mengenai pengalaman-pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi orang banyak. Dalam konten ini pasti akan ada banyak sekali motivasi-motivasi buat kalian semua, buat kita semua yang merasa menjadi korban. Kisah-kisah hidup yang menginspirasi banyak orang akan ada di konten ini. Bagi kalian yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, karena hanya itu yang bikin tim saya, Tuhan Kita Satu, semangat untuk membuatnya. Dan bagi kalian yang punya kisah hidup yang mau dibagikan dalam konten ini dan mendukung konten ini, silahkan langsung komen kita dan tinggalkan pesan. Kami akan menghubungi kalian semua dan kami akan bantu mengemas cerita Anda. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi orang lain. Ingat, Tuhan kita satu dan kita yang